Bung dari dulu udah beli sapi buat kurban. Saya dari kecil udah dibiasain nabung pemirsa. Walaupun recehan sedikit gini nih. Aduh. Ih, Keren nggak? ngapain bawa macan sih? Aduh, ngapain sih? Ini celengan legendaris loh. Oh, ini celengan Iya. yang jadul itu, Ki. Iya. Buat gue deh, nih buat Apa nabung. aja? Kalau mau bikin sendiri lah. Bikinnya di mana? Tempat makmul di depan. Oh, gitu. Gede kayak gini nih, macan. Oh, iya. Segini aja. Now we're just gonna laugh this one off. Di Indonesia, budaya menabung ternyata sudah ada sejak abad ke-15 loh. Lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya celengan berbentuk babi di daerah Trowulan, Jawa Timur. Karena itulah, kata celeng yang berarti babi dikonotasikan dengan bentuk tempat yang menyimpan logam ini. Dan sampai sekarang dikenal dengan nama celengan. Kebetulan sekali nih, saya dan Adit sedang berkunjung di Desa Rendeng, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di desa ini terkenal loh sebagai sentra pembuat kerajinan celengan binatang berbahan tanah liat. Saya dan Adit pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Let's go, Dit! Mari kita bikin celengan macan. Untuk membuat celengan ini prosesnya mirip dengan pembuatan kerajinan gerabah pada umumnya. Tanah liat yang diambil dari pinggiran Sungai Bengawan Solo harus dijemur di bawah terik matahari dulu ya. Tujuannya agar pori-pori tanah terbuka dan mudah menyerap air saat diolah nanti. Untuk bikin bahan bakunya pemirsa, tanah liat yang kita jemur tadi sampai kering, ditaruh di ember, dikasih air, direndam selama 2 jam. Baru jadinya Kayak gini nih, tapi kalau ini harus didiamin lagi, Dit. Harus didiamin semalaman biar jadi kayak gini nih. Kalis. Proses selanjutnya adalah membentuk badan celengan satu persatu, mulai dari kaki hingga kepala. Caranya sih gampang-gampang susah. Gampang karena sudah ada cetakan berbentuk kaki dan kepala seperti ini. Dan bagian paling sulitnya adalah meratakan tanah liat yang sudah kita gulung-gulung menyerupai bulatan bola untuk bagian kepala dan lonjong untuk bagian kaki dan tangan. Harus ekstra hati-hati dan dengan perhitungan yang pas. Nah, setelah kaki dan kepala sudah jadi, proses selanjutnya adalah merakit potongan-potongan badan celengan ini dengan menggunakan metode yang mirip dengan pembuatan tembikar. Dengan diputar melalui plat bundar seperti ini, bagian demi bagian badan celengan pun terpasang dengan rapi. Yeay! Nah, ini nih kaki dan kepala yang udah jadi, Dit. Tinggal Oh, dipasang-pasang iya. aja, tapi nggak bisa gitu. kenapa emangnya? Nunggu keras semalaman ya, Mbak ya? Wah, lama banget, Ki. Semalaman dulu. Tapi tenang, kita udah nyiapin yang udah jadi. Nih, ini bisa di ini, Mbak. Dibakar dulu baru diwarnai. Oh, nanti dibakar dulu baru diwarnain. Oh gitu, siap. Oke, yuk kita mau yuk. Ya, Mbak ya. Di desa Rendeng ini 80% penduduknya bekerja sebagai pengrajin celengan. Jadi nggak salah kan kalau desa Rendeng ini dijuluki sebagai kampung celengan. Nah, ini nih yang paling penting, proses pembakaran. Karena proses pembakaran ini fungsinya buat merekatkan bodi si celengan. Jadi saat dicat, nanti celengannya nggak luntur catnya. Dit, udah sampai mana, Dit? Udah sampai Purworejo. Ini udah dikit lagi bakar. Sampai mana? Udah boleh. Mari. Dalam cuaca panas seperti ini, proses pembakaran celengan ini biasanya memakan waktu 3 jam untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna. Setelah dibakar dengan bara api, sampai benar-benar warna dasar badan celengan menjadi berubah kemerahan seperti ini, biasanya didiamkan dulu hingga 1 malam untuk melanjutkan proses pengecatan. Dalam satu proses produksi, biasanya para pengrajin di sini bisa membuat 30 hingga 50 celengan dengan takaran bahan baku tanah liat sebanyak 1 kuintal. Untuk pengecatan diawali dengan cat dasar. Kemudian setelah warnanya benar-benar solid,
Barulah diberi tambahan cat warna-warni sesuai dengan corak kulit binatang yang dibuat. Udah jadi nih. Ini nih, celengan dulu yang waktu kecil kita buat belajar nabung. Bener banget. Sekarang bisa buat jadi hiasan rumah. Dit. Bener banget, nggak ada ruginya. Awalnya pahit, tapi akhirnya pemirsa. Kan nih, kayak saya nih nabung dari dulu udah kebeli sapi buat kurban. Ini celengan bukan sapi kurban. Untuk harga jualnya pun tidak begitu mahal loh. Cukup dengan 10.000 untuk ukuran kecil hingga 150.000 untuk ukuran paling besar sudah bisa dipakai untuk menyimpan uang logam atau sekedar jadi hiasan di rumah Anda. Mumpung masih di Bojonegoro nih, gak ada salahnya kalau saya mencoba untuk mengulik lezatnya kuliner ikan air tawar khas Sungai Bengawan Solo yang sangat populer di sini. Ikan jendil pemirsa. Ini nih ikan jendil, Dit, khas dari Bojonegoro. Waduh, pemirsa nih kita beruntung banget ikan jendil ini ya, Bay ya. Adanya tuh musiman. Nah, Nggak setiap hari ada, nggak Nah. setiap tahun ada. Ikan jendil yang masih satu spesies dengan jenis ikan patin ini memang menjadi primadona masyarakat Bangkalan Sungai Bengawan Solo ketika memasuki musim pancaroba. Sip, setelah semua bumbu dicampur, selanjutnya masukkan si manis dari Bengawan Solo ini ke dalam bumbu gurih dan jangan lupa untuk menambah cita rasa gurih dan mengurangi bau amis pada ikan, tambahkan jeruk nipis sesuai selera. Nggak perlu berlama-lama. Dengan ditambahkan daun kedondong dan kemangi di atasnya, sup ikan jendil kuah asam ini siap untuk disantap. Olahan ikan jendil yang sederhana dan minim kolesterol ini tentunya sangat cocok loh untuk Anda yang sedang diet kolesterol. Wah, nggak salah deh. Pilihan ikan jendil kuah asam ini sebagai menu makanan yang cocok setelah beraktivitas. Biasanya kan kalau ikan air tawar itu kan dimasak amis. Ini nggak amis. karena jeruk nipis tadi ya. Yo, Nah, top buat Bu Hira. Oki Arianto, Anggi Yuda, Bojonegoro, Jawa Timur.